Nah ini tenan to, rak tenan. Nah, kandhani yo mesti ning kene iki wis jan tenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, masih bersama Dida Gemes. Hari ini kita akan mereview atau kita akan membongkar, kita akan menyervis Honda Vario. Vario ini penyakitnya begini. Ini akinya normal, cuman kadang-kadang nggak bisa di starter. Nah, apa yang menjadi penyebabnya? Kita sudah cek, kita sudah cek semua, kayak aki, kayak sepul, kayak magnet, semuanya sudah kita bersihkan, sudah kita servis, analisa semua, tapi normal. Dalam arti di soket-soketnya di bawah throttle body sudah kita bersihkan semua, magnet sudah kita bersihkan, terus aki sudah kita cek, switch switch starter sudah kita ganti, sudah kita cek, sudah kita ganti, tetap kadang-kadang kumat. Nah, apa penyakitnya? Apa yang menjadi kendala? Kita nanti akan cek salah satu tempat atau bagian switch yang belum kita cek. Apakah di bagian switch yang bermasalah? Satu ini yang belum. Nah, ini switch standar. Nah, di saat penyakit trouble ini timbul, ini kondisi kontak normal, rating, klakson semuanya nyala, tapi nggak bisa di starter. Sedang kondisi aki bagus, kondisi magnet sudah dibersihkan, terus switch semuanya sudah kita cek. Ini switch standar samping. Nah, switch ini kemungkinan mengalami error. Nah, jadi kita akan coba dulu langsungkan, dalam arti kita nonaktifkan dulu fungsi dari switch standar samping ini. Kita nanti akan langsungkan, dalam arti nonaktifkan. Caranya seperti ini kurang lebih. Kita cabut. Nah, ini kabel switch yang standar samping tadi. Ini switch standar samping, soketnya di sini. Kita akan cabut. Kita nanti akan di jumper, dalam arti dilangsungkan antara kabel kanan kirinya, kita langsungkan, karena switch ini fungsinya untuk menggabungkan dari bagian starter menuju ke bagian rotor starternya, rotor magnetnya. Jadi nanti kita akan pakai kabel atau sejenis kawat untuk melangsungkan atau menonaktifkan dulu. Apakah setelah kita jumper atau setelah kita langsungkan. Nah, ini soketnya ya, soket switch starter, soket switch standar samping. Nah, ini kita pakai kabel seperti ini, sejenis kabel bisa, kawat bisa. Ini kan ada soket 3 biji ya, atau lubang 3 biji. Yang tengah kosong kita ambil yang pinggir sama pinggir, jadi pinggir ketemu pinggir, kita pakai kawat seperti ini. Intinya tujuannya untuk melangsungkan dulu, istilahnya sesuai dengan kondisi, sesuai budget. Kalau mengganti ini mungkin harganya juga lumayan ya, jadi kita akali dulu, kita sederhana dulu, nonaktifkan dulu switch switch standar samping dengan cara seperti ini. Kita tusuk pakai kawat atau kabel. Nah, seperti ini. Kita ambil sebelah kiri sama kiri ya, karena tengah kosong. Nah, ini seperti ini. Kita masukkan kiri ketemu kiri atau pinggir ketemu pinggir. Pinggir ketemu pinggir, nanti dipasang lagi soketnya. Jadi secara otomatis switchnya ini sudah tidak main lagi atau tidak berfungsi lagi. Kalau sekiranya budgetnya cukup untuk membeli switch ini, silahkan bisa untuk diganti ya. Intinya penyakitnya di bagian ini, di bagian switch. Jadi ini adalah salah satu trik atau cara sederhana untuk menonaktifkan menonaktifkan switch ini, switch standar samping.
Sebenarnya lebih bagus diganti ya, lebih aman gitu kan. Ini juga seperti ini juga aman, cuman tergantung budgetnya, sekali lagi tergantung budgetnya. Oke, lanjut. Ini sudah kita analisa, sudah kita cek. Motornya ini kadang-kadang kumatnya ini seperti ini. Jadi berapa hari sekali tiba-tiba nggak mau di starter, sedang kontak di on, klakson nyaring, ratingnya kondisinya normal, tapi kadang-kadang mau lagi. Nah, kondisi aki bagus, sudah kita sekali lagi sudah kita bongkar semuanya, bagian magnet sudah kita bersihkan, soket-soket di bawah throttle body sudah kita cabut, sudah kita bersihkan, terus otomatis starter yang ada di dekat aki sudah kita ganti, tapi kadang-kadang masih kumat. Nah, ini adalah bagian switch tadi atau switch standar samping tadi. Di sini sebenarnya harus diganti ya. Sebenarnya di sini harus diganti. Jadi ini adalah sekali lagi sederhana, mengakali dalam arti trik sementara untuk bisa menormalkan motor ini tanpa harus mengganti. Jadi nanti biasanya kalau kondisi motor matic ini kan kondisi hidup, asal di standar samping kan mesin langsung mati gitu kan. Jadi nanti kalau kita nonaktifkan seperti ini, nanti standar samping nggak mati lagi. Dalam arti untuk sementara nggak pakai switch standar samping dulu. Nah, kita coba dulu, kita kontak on dulu. Nah, kita hidupin dulu. Nah, ini mesin sudah hidup tapi di standar samping nggak mati. Nah, ini adalah sedikit cara atau trik untuk mengatasi penyakit tadi ya. Mengatasi kalau tiba-tiba mati, ternyata permasalahannya di switch standar samping. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman, bagi semuanya yang pernah mengalami seperti ini. Ini mudah-mudahan sebagai acuan, sebagai panduan, sebagai ya paling tidak untuk menambah-nambah ilmu, menambah-nambah pengalaman untuk teman-teman sesama mekanik. Dan untuk teman-teman mekanik yang kelasnya sudah senior atau sudah master, mohon kritik dan sarannya untuk kita lebih baik lagi dalam menyajikan sebuah penayangan atau menyajikan sebuah video yang berhubungan dengan dunia perbengkelan bersama channelnya Dinda Gemes. Kita tunggu saran dan kritik, dan sekiranya ada yang mau ditanyakan silahkan isi kolom komentar di bawah video ini. Kita nanti akan jawab satu persatu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, kita sudah selesai ya. Kita sudah menemukan penyakitnya itu di bagian switch standar samping. Jadi kalau motor matic terutama ya tiba-tiba mati, misalnya nggak mau di starter gitu kan, padahal kondisinya akinya bagus, sudah pernah diservis injeksi, soket-soketnya sudah dibersihin, sudah di magnetnya kotoran-kotoran sudah kita bersihkan. Jadi ini sudah kita alami seperti ini, bahkan sudah beberapa atau sering terjadi seperti ini. Kelas-kelasnya motor matic yang menggunakan switch standar samping ini memang benar-benar kadang-kadang nggak terduga ya, keadaan nggak terduga ini sekalinya yang menjadi biang keroknya motor ini nggak bisa di starter. Kadang-kadang dikira akinya, padahal akinya masih bagus, dikira kotor paling switch atau soket-soket yang di bawah throttle body sudah kita bersihkan semua, sudah kita reset semua, tapi kadang-kadang masih kumat. Nah, untuk yang bagian magnet kita sudah bongkar ya, sudah kita bersihin, sudah kita semprot, sudah kita amplas, intinya sudah kita bersihin. Jadi hal sepele ini yang di bagian switch ini memang benar-benar harus sabar dan teliti untuk menganalisa suatu gejala seperti ini, karena memang kadang-kadang switch starter ini switch
standar samping ini kan nggak kelihatan misalnya putus atau langsung mati gitu ya. Cuman ini kendalanya ini kadang-kadang timbul gitu kan. Kadang dipakai berapa hari kumat, kadang-kadang enggak gitu kan. Jadi kita harus benar-benar ngecek satu persatu apakah ini benar-benar di bagian switch atau bagian yang lain. Nah, setelah kita bersihkan, setelah kita cek semua, ternyata memang benar di bagian switch standar samping ini yang bermasalah. Sebenarnya banyak alat atau spare part switch standar samping ini dijual gitu kan. Cuman harganya mungkin agak lumayan ya. Jadi sesuai dengan orangnya kita untuk mengakali dulu sementara. Jadi kita sementara untuk mengatasi seperti ini kita jumper atau kita langsungkan dulu ya. Sampai di sini bisa difahami ya, bisa dimengerti ya tentang permasalahan seperti ini atau kendala-kendala yang sekiranya pernah dialami oleh teman-teman semua, oleh semua para subscriber di sini. Sekiranya yang pernah mengalami atau pernah menjumpai seperti ini, nggak ada salahnya kalau sekiranya dicek di rumah, jangan-jangan hal yang sama terjadi seperti ini. Nah, untuk mengatasinya silahkan, kalau nggak mau sekiranya jauh-jauh datang ke bengkel, silahkan dicek ya kondisi switch standar sampingnya. Jadi kemungkinan hal yang sama terjadi, switch standar sampingnya bermasalah. Ini vario bisa dibilang vario baru ya, cuman kadang-kadang nggak menyangka kalau sebegitu cepat atau sebegitu rusaknya kondisi switch standar sampingnya. Padahal kalau bisa dibilang belum lama ya, bisa dibilang motor baru ya, cuman kan ya namanya faktor elektronik, spare part elektronik ini kita juga nggak bisa memastikan misalnya loh kok baru masih baru atau belum lama kok sudah rusak mas misalnya gitu kan. Ya kita juga nggak bisa berkomentar terlalu panjang atau terlalu banyak karena sekali lagi spare part elektronik seperti CDI ataupun regulator kiprok, nah seperti itu nggak bisa di prediksi rusaknya itu bagaimana, rusaknya itu berapa lama, tahannya berapa lama, itu nggak bisa kita prediksi ya. Karena sekali lagi spare part elektronik ini fungsi sifatnya ini bisa dibilang naik turun ya, bisa dibilang kayak itu. Jadi nggak bisa misalnya kayak ban dipakai kira-kira setahun pasti habis gitu, nggak bisa. Jadi alat elektronik kelistrikan itu nggak bisa bisa dibilang awetnya itu nggak bisa dibilang tahan berapa sekian lama segala macam, itu nggak bisa ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi acuan, mudah-mudahan ini bisa menjadi bisa dibilang panduan untuk teman-teman semua pemegang matic khususnya. Jadi kalau sekiranya ada tanda-tanda motor maticnya yang nggak beres atau ada sekiranya ada masalah nih gitu kan, sekiranya ada kendala nih, nah silahkan konsultasikan ke bengkel langganan Anda atau ke sini, silahkan isi kolom komentar, silahkan tanyakan seputar penyakit seputaran bengkel. Silahkan konsultasikan di sini, kita nanti insya Allah akan jawab satu persatu. Nanti kita akan bantu untuk menyelesaikan semampu kita, sepengalaman kita yang pernah kita alami, dan mudah-mudahan kita maksudnya untuk berbagi pengalaman bisa membantu teman-teman semua, membantu tentang kesulitan dunia perbengkelan bersama channelnya dunia Dinda Gemas. Jadi maksud kita itu tujuannya hanya untuk berbagi,
berbagi pengalaman, berbagi ilmu, berbagi tips tentang dunia perbengkelan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, kalau sekiranya ada yang kurang bermanfaat atau istilahnya kurang diterima, kita bisa minta maaf atau silahkan kirim kritik dan saran ke kolom komentar. Nanti kita akan berusaha untuk memperbaiki diri, memperbaiki apa yang sekiranya menjadi hal yang kurang itu apa, nanti kita akan perbaiki. Oke. Mudah-mudahan sampai di sini bisa dipahami ya tentang maksud dan tujuan kita membuat video ini, bahwa tujuannya kita pernah mengalami penyakit seperti ini dan ternyata yang bermasalah di situ gitu ya. Jadi kadang-kadang enggak seperti itu, kadang-kadang enggak cuma di situ, ternyata ininya, ternyata ini. Nah, kadang-kadang beda motor, beda sifat ya, beda karakter, beda kerusakan gitu kan. Nah, enggak setiap kerusakan misalnya enggak bisa di starter, rusaknya pas di situ gitu kan. Jadi banyak kerusakan, banyak misalnya enggak bisa di starter, ternyata akinya, ternyata soket-soketnya kotor gitu. Banyak faktor seperti itu. Cuman kita intinya yang kita share seperti ini yang kita alami gitu kan, yang kita jumpai, yang kita temui itu seperti itu di bagian switch standar samping. Kadang-kadang ada yang nemui penyakitnya sama, nggak bisa di starter, tapi sekalinya bagian magnet cuman kotor, kadang-kadang bisa dibersihkan sudah selesai gitu kan. Nah, jadi karakter seperti ini nih nggak bisa dipastikan yang rusak pasti switchnya nih gitu kan. Nah, itu nggak bisa. Jadi bagian-bagian alur atau bagian starter ini kan banyak ya kan. Bisa bagian magnetnya yang kotor, atau bisa bagian soket-soketnya kotor, bisa juga. Nah, hal-hal sekecil ini memang harus diperhatikan. Jadi kita telusuri dulu penyakitnya apa, gejalanya apa, kita cek satu persatu gitu kan ya. Cuman yang kita alami, yang pernah kita alami seperti itu. Oke, terima kasih sudah mengikuti kegiatan kita dari awal sampai akhir. Kegiatan kita dari awal, dari menemui penyakit seperti ini sampai menemukan obatnya ya, istilahnya menemukan jawabannya, yaitu di switch standar samping. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sekali lagi. Salam sukses. Terima kasih. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.